Shalom Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita tersendiri bagi saya untuk bisa kembali di hadapan Oma Opa walaupun secara online, untuk kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Semoga Oma dan Opa selalu sehat dan semakin mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tidak salah hitung, pandemi ini sudah berjalan kira-kira kurang lebih 15 bulan dari awal ditemukannya. Dan semakin lama, semakin banyak yang tertular, semakin banyak yang terjangkit sebagai dampak dari pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi yang semakin merajalela, semakin luas, ternyata masih banyak hal yang bisa kita syukuri selama pandemi ini. Walaupun Oma Opa harus tetap di rumah, tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya, tidak boleh berkumpul, keluarga juga tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Setidaknya sampai sekarang, ketika Oma dan Opa mengikuti persekutuan melalui tayangan online ini, itu juga salah satu wujud kasih Tuhan kepada Oma dan Opa, dan saya juga pada khususnya. Jadi kita kan sudah melakukan persekutuan selama kurang lebih itu tadi ya, sebutlah setahun begitu. Bagaimana kabar Oma dan Opa? Apakah iman Oma dan Opa semakin undur atau justru semakin kuat karena di rumah saja, terus semakin rajin membaca firman Tuhan dan lain sebagainya? Atau justru tadi undur karena kenapa pandemi ini gak segera selesai, tetap merajalela dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, waktu saya persiapan ini, saya teringat pada satu pujian dari PKJ yang mengingatkan kita, dan mungkin juga bisa menjadi kekuatan bagi Oma Opa dan juga saya. Di lagu ini adalah PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran ditimpa
Semoga pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tapi tidak cuma itu, pujian ini juga senada dengan bacaan yang mau kita renungkan pada saat ini, yaitu dari Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 saya akan bacakan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi bacaan ini mau bicara soal waktu itu orang Israel yang diserang oleh bangsa lain menuju pada pembuangan ke Babel. Tapi penulis Yesaya mau mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, tidak berhenti pada satu momen saja, tetapi akan terus-menerus di dalam kehidupan kita, kehidupan orang Israel tentunya pada masa itu. Walaupun bangsa-bangsa lain mempunyai dewa-dewa yang kuat, kalau kita baca di bacaan sebelumnya di ayat yang pertama dan kedua, bangsa lain itu punya dewa Nebo, punya dewa Baal dan lain-lainnya. Mereka itu tidak lebih kuat daripada Allah. Allah sendiri yang memiliki kekuatan. Allah juga yang akan menolong dan menuntun bangsa Israel agar tetap percaya, tetap memiliki kasih Allah dalam kehidupannya. Melindungi mereka juga dari serangan-serangan. Walaupun diserang dari sana sini karena memiliki dewa yang begitu kuat, tapi mereka tetap memiliki Allah yang akan melindungi mereka dari serangan itu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita pada saat ini. Banyak sekali tantangan di hadapan kita. Kalau sekarang tentu yang terbesar adalah pandemi ini yang tidak kunjung selesai. Kalau kita mulai undur dari dari iman kita karena pandemi yang berkepanjangan ini, saya ajak untuk oma opa mendengarkan kembali mengingat bahwa kasih Allah itu menuntun oma dan opa sampai sekarang ini, menuntun oma opa untuk melakukan aktivitas sampai sekarang ini, tetap bisa melakukan aktivitas sampai sekarang ini karena kasih dan karunia dari Allah. Mengambil waktu sejenak itu sebenarnya bukan hal yang sulit gitu ya. Kita hanya perlu berdiam diri untuk mengingat kembali, di dalam momen-momen kehidupan dari oma dan opa atau saya juga, itu kasih Allah itu begitu besar loh, menolong oma dan opa dalam mengatasi segala masalah yang terjadi hingga saat ini. Atau mungkin yang sekarang sedang mengalami masalah, percayalah bahwa Tuhan juga akan selalu melindungi dan menolong oma opa untuk menghadapi masalah yang dialami. Selagi kita hidup, selama kita masih hidup di dunia ini, tantangan itu akan selalu ada di hadapan kita. Yang perlu kita yakini dan percaya adalah bahwa Tuhan kita ini lebih besar. Allah lah yang akan menolong kita untuk kita bisa menghadapi, untuk kita bisa melawan apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita boleh berliku seperti pujian tadi. Jalan itu penuh liku. Kadang-kadang malah kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menjadi kekuatan bagi kita. Allah lah yang akan menolong serta menuntun kita dalam keseharian kita. Nah, oma opa yang terkasih dalam Tuhan, walaupun masalah tidak akan habis di dalam kehidupan kita, tapi marilah dari perenungan kita pada saat ini, kita sejenak menoleh ke belakang,
mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan oma, opa, dan saya juga. Dan kita tetap terus mengingat bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah itu akan selalu tetap menolong dan melindungi kita. Dari dulu, sekarang, hingga nanti ke depan. Pandemi ini kita tidak tahu akan selesai sampai kapan. Tapi marilah kita yakin dan percaya, walaupun pandemi semakin meluas, semakin banyak saudara-saudara kita yang terjangkit, tetapi Allah lah yang akan menolong dan melindungi kita agar kita juga tidak tertular, tidak terjangkit pandemi ini. Untuk penutupnya, seperti biasa saya akan memberikan sedikit pantun untuk kita semua. Ke pasar beli buah duku, nyasar malah pulang bawa paku. Boleh jalan hidup kita berliku, tetapi ku yakin Tuhan sertaku. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam hari lepas hari. Amin. Jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalani hidup peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Pernahkah kau alami rasa kecewa dalam diri? Merasa tak dianggap dan dihargai. Suaramu tidak didengar sama sekali. Kecewa, marah, mungkin ingin membenci. Dihina karena kau tak punya harta dan tahta. Semua usaha jadi sia-sia, terpuruk dan tak berdaya. Tapi ternyata ada satu sahabat yang tak pernah pergi. Bukan karena kau baik, tapi karena ia belas kasih dan setia. Tuhan menemanimu dalam segala suka dan duka. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa hebat
Hidup ini sudah jadi berkah,